Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat berkumpul dalam perkuliahan manajemen pemasaran syariah. Sebelum minggu depan kita sudah melakukan UTS, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai karakteristik pemasaran syariah, yang mana di dalam pertemuan pada hari ini, saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Laila Rahmawardani serta Weni Fitrianingsih. Untuk pengertian karakteristik pemasaran syariah akan dijelaskan oleh Weni Fitrianingsih. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian karakteristik pemasaran syariah. Nah, karakteristik sendiri adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, untuk marketing syariah sendiri adalah pemasaran sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah kepada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu indikator kepada para pemegang sahamnya. Yang dalam keseluruhan prosesnya itu sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip syariah atau muamalat Islam. Artinya dalam marketing syariah sendiri itu seluruh proses dan penciptaannya maupun proses penawaran dan proses perubahan nilainya itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk karakteristik marketing syariah sendiri adalah karakter dan gaya hidup perubahan serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur dalam pemasaran sebagai sebuah disiplin bisnis secara strategis yang mengarah kepada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu indikator kepada para pemegang sahamnya, yang dalam keseluruhan prosesnya itu sesuai dengan prinsip dan akad muamalat dalam Islam. Next. Terdapat 4 karakteristik yang terdapat pada marketing syariah. Yang pertama adalah teistis atau rabbaniyah. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas marketing syariah yang artinya adalah sifatnya yang religius. Jiwa seorang syariah marketing itu meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil. Nah, sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Yang kedua adalah etis atau akhlakiyah. Nah, di sini keistimewaan lain dari marketer syariah adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga adalah realistis atau al-waqiyah. Nah, marketing syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. Nah, marketer syariah ini bukanlah berarti pemasaran yang bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala kayak orang Arab gitu dan mengharamkan dasi. Namun marketer syariah sendiri harus tetap berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja apapun modelnya. Yang keempat adalah humanistis atau insaniyah. Nah, keistimewaan lainnya pada marketing syariah itu adalah sifat yang humanistis universal. Nah, pengertian humanistis sendiri adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekan dengan panduan syariah. Nah, syariah Islam sendiri adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitas tanpa memperdulikan ras. Next. Selanjutnya adalah mengenai implementasi marketing syariah.
Nah, dalam ilmu marketing ini kita dikenal sebagai klasik marketing mix untuk melakukan penetrasi pasar, yaitu untuk menembus pasar diperlukan beberapa strategi terhadap masing-masing komponen yang terdiri atas yang pertama ada produk. Produk ini merupakan konsep yang pertama dalam marketing ya, yang mana pada zaman Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan dengan baik kepada semua pembelinya mengenai kekurangan dan kelebihan dari produk yang akan dijual. Nah, ini sesuai dengan marketing syariah yang kita pakai saat ini. Yang kedua adalah harga atau price. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, ia memerintahkan para pengusaha untuk tegas dan menentukan harga sehingga tidak membingungkan konsumen. Yang ketiga adalah promosi. Nah, dalam promosi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nah, beliau pun tidak pernah melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Jadi harus sesuai dengan realita yang ada. Yang keempat adalah tempat atau place. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang untuk memotong jalur distribusi. Dalam pemasaran Nabi sendiri melarang menyongsong atau mencegat pedagang sebelum tiba di pasar. Next. Selanjutnya mengenai pemasaran dalam konteks Islam. Nah, pemasaran yang ini melibatkan pemutaran barang dan jasa haruslah dilakukan dengan berlandaskan norma dan etika. Nah, sehingga terhindar dari kecurangan, kecerobohan, dan ketidakadilan. Untuk prinsipnya sendiri, yang pertama, untuk pemasaran dalam konteks Islam sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah prinsip transaksi. Nah, terdapat hadis yang menyebutkan sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi prinsip transaksinya antara penjual dan pembeli itu harus saling suka sama suka. Artinya rela barangnya dibeli dan si pembeli rela untuk membeli. Yang kedua adalah objek transaksi. Nah, objek ini objek yang diperjualbelikan itu harus jelas, yaitu meliputi diperbolehkan secara syariah, halal, dan tidak terdapat unsur yang diharamkan, serta tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan rusak. Yang ketiga adalah kualitas produksi. Nah, produk yang dipasarkan itu harus berkualitas, baik sesuai dengan yang dijanjikan dalam transaksi, dari bahannya dan juga dari kualitas barangnya. Next. Strategi pemasaran. Nah, untuk menghadapi pasar sasaran yang ada, harus memiliki strategi pemasaran yang kuat ya untuk dapat bersaing dengan para penjual lainnya. Nah, pada prinsipnya ada macam-macam strategi pemasaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Nah, penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah nasabah atau pembelinya secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Yang kedua adalah strategi pengembangan produk. Nah, pengembangan produk sendiri merupakan usaha peningkatan jumlah nasabah atau penjual dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru. Yang ketiga adalah strategi pengembangan pasar. Merupakan salah satu
usaha untuk membawa produk ke arah pasar baru dengan membuka dan mendirikan anak-anak cabang baru yang dianggap cabang tersebut strategis atau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lainnya. Yang keempat adalah strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi baik diversifikasi konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Nah, ini merupakan kalau diversifikasi konsentrasi sendiri adalah perusahaan jasa memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan yang dimiliki. Sementara untuk diversifikasi konglomerat adalah perubahan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk kepada kelompok konglomerat. Next. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi yang sudah ditetapkan, konsep pemasaran ini adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaingnya dan menciptakan, menyerahkan, dan mengumpulkan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Untuk konsep pemasaran, untuk inti dari kegiatan pemasarannya, yang pertama adalah kebutuhan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang merasa kekurangan terhadap pemuas dasar tertentu atau hakikat biologis. Yang kedua adalah keinginan, yaitu hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. Contohnya seperti pada pegadaian syariah, nilai tambah yang diperoleh seseorang pada saat kerjasama dengan pegadaian syariah. Yang ketiga adalah permintaan. Nah, permintaan adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Nah, keinginan tersebut itu dapat berubah menjadi permintaan bila mana disertai dengan daya beli. Yang keempat adalah produk. Untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia dengan produk ini, produk juga merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dan digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia. Istilah produk mencangkup barang fisik, jasa, dan berbagai sarana lain untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kelima adalah nilai, yaitu perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keenam adalah biaya, yaitu sesuatu atau jumlah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan atau memuaskan kebutuhan, yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah kepuasan. Kepuasan sendiri merupakan apa yang telah didapat oleh konsumen dibanding dengan persepsi konsumen atas produk tersebut. Jadi konsumen membeli produk. Nah, pada saat pembelian produk tersebut sudah dimiliki oleh konsumen, terdapat kepuasan sendiri karena telah memiliki produk tersebut. Yang kedelapan adalah pertukaran. Nah, pertukaran ini merupakan tindakan memperoleh produk yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Contohnya sebagai barter. Yang sembilan adalah pasar atau market, yaitu terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Next. Proses pemasaran. Nah, untuk menciptakan dan melayani permintaan pasar sehingga memperoleh keinginan
bagi lembaga keuangan dan masyarakat. Nah, untuk mendapatkan hasil pemasaran yang sesuai dengan harapan, maka harus mengikuti tahap-tahapan. Yang pertama adalah pengenalan pasar, yaitu usaha untuk mengetahui potensi pembeli atau konsumen dan mengetahui kebutuhannya. Jadi harus mengetahui dulu lingkungan sekitar, apa yang dibutuhkan konsumen dan juga apa yang menjadi tren pada saat itu. Yang kedua adalah strategi pemasaran, yaitu tindakan lanjut dari pengenalan pasar yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar. Jadi harus selain mengenal lingkungannya, harus memiliki strateginya. Contoh seperti saat ini pada saat pandemi itu banyak sekali pedagang masker. Nah, kita sebagai penjual harus memiliki strategi yang lebih baik dari penjual lainnya agar masker yang kita jual itu lebih banyak. Seperti itu. Yang ketiga adalah bauran pemasaran, yaitu alat yang digunakan dalam menjalankan strategi yang telah dipilih. Nah, dalam bauran pemasaran ini akan ditentukan bagaimana unsur-unsur produknya, yaitu mengenai harga, lokasi sistem distribusi, dan promosi yang disatukan menjadi satu kesatuan, sehingga sesuai dengan konsumen yang akan dituju. Yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi sendiri merupakan hal yang harus dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pemasaran yang dijalankan dan apakah ada perbaikan yang terjadi dalam usaha yang dilakukan. Next. Selanjutnya ada definisi dari maqasid syariah. Secara terminologi itu maqasid berarti makna atau hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki oleh Tuhan atau Allah dalam setiap syariat baik itu umum maupun khusus. Guna memastikan maslahat hambanya, maksud dari makna itu sendiri adalah sebab, maksud atau sifat maqasid itu sendiri. Jadi hikmah berarti itu sifat syariah Islam, yaitu mendapatkan maslahah. Dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat itu yang dimaksud adalah bahwa Allah itu menginginkan dalam syariatnya. Arti dari baik umum dan khusus itu adalah mencakup syarat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum Allah. Sedangkan makna dari guna memastikan maslahat hambanya ini adalah bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah itu tidak lain untuk maslahat hambanya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Asyatibi ini memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal, yang mana ada belanja negara, maaf itu kurang L, seharusnya belanja negara, yang kedua adalah pajak, dan yang terakhir yaitu biaya rumah tangga. Guna mempraktekkan ini, yang pertama yaitu kebijakan mengenai belanja negara. Asyatibi ini memiliki pemikiran tentang asas manajemen belanja negara. Ia juga berpendapat bahwa manajemen belanja negara itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud yaitu maqasid syariah harus tetap ditegakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Asyatibi ini juga berargumen bahwa kepentingan publik terdiri dari 3 kategori, yaitu kebutuhan primer, yaitu daruriyah, sekunder atau hajiyah, dan yang terakhir yaitu pelengkap atau tahsiniyah. Secara lebih rinci, Asyatibi itu juga menjelaskan bahwa belanja negara harus memenuhi kebutuhan primer yang mencakup 5 dimensi fungsi, di mana 5 dimensi tersebut yaitu fungsi keagamaan, fungsi kebutuhan dasar,
fungsi pendidikan, fungsi ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta fungsi ekonomi. Dari semua klarifikasi kebutuhan yang dipaparkan oleh Asyatibi ini menunjukkan bahwa manajemen belanja negara yang bertujuan syariah dan fokus pada kesejahteraan masyarakat atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua yaitu kebijakan mengenai pajak. Tidak hanya dalam hal belanja negara ini, Asyatibi juga menegakkan maslahah dalam pemungutan pajak. Ia juga berpendapat bahwa pemungutan pajak harus berasaskan maslahah, sebagaimana yang diajarkan oleh pendahulunya, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farra. Ia juga berargumen bahwa kepentingan umum atau maslahah bersama adalah tanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai maslahah ini diperlukan adanya bantuan dari orang yang lebih kepada orang yang membutuhkan, seperti bantuan orang kaya untuk orang miskin supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Yang terakhir yaitu biaya rumah tangga. Nah, di dalam hal biaya rumah tangga ini, Asyatibi memiliki pemikiran dalam hal regulasi upah minimum. Ia juga berpendapat bahwa syariah meliputi akidah, amaliyah, dan juga hulukiyah. Regulasi upah itu minimum itu sendiri masuk ke dalam amaliyah yang harus kita kerjakan sesuai dengan ajaran Islam. Upah minimum rakyat diregulasi berdasarkan kebutuhan mereka di dunia. Nanti penentuan kebutuhan rakyat tersebut harus sesuai dengan maqasid syariah agar sesuai dengan syariah yang telah diajarkan oleh agama Islam. Baik, selanjutnya di sini ada klasifikasi maqasid syariah. Dari Imam Al-Sayyitibi menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi syariah itu sendiri, yaitu yang pertama daruriyat. Daruriyat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Berikut yang meliputi al-daruriyat al-khoms, yaitu yang pertama, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan dan keturunan. Jika daruriyat tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan halak atau kehancuran dan juga fasad atau kerusakan. Nah, dalam sebagian atau keseluruhan dari kelima aspek di atas yang mewakili kemaslahatan agama dan dunia. Jadi, kita sebagai seorang muslim, kita harus benar-benar bisa menjaga kelima aspek tersebut dalam daruriyat ini. Dan selain itu juga, adapun ibadah-ibadah khusus yang harus kita terapkan ataupun lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi misal seperti menjaga keimanan, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, menunaikan haji, dan ada pula adab-adab yang sehari-hari kita biasa lakukan. Jadi kayak makan dan minum yang halal, mengenakan pakaian, berteduh di dalam rumah, jual beli, dan lain sebagainya. Next. Dan yang kedua di sini ada hajiat. Hajiat adalah segala sesuatu yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan atau horoj wa masyakoh bagi manusia. Nah, jika hajiat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak sampai menyebabkan halak atau fasad sebagaimana jika daruriyat tidak tersebut. Tetapi hanya menyebabkan kesempitan dan kesulitan. Nah, dalam aspek ibadah sendiri, Allah telah memberikan keringanan kepada orang yang sakit dan musafir dalam rangka untuk memenuhi hajiat tersebut. Next. Dan yang ketiga ada tahsiniat. Tahsiniat adalah sesuatu yang ditujukan untuk memperbagus dan ini dirangkum dalam Makorima al-Khalaq. Nah,
Dalam aspek ibadah ini, misalnya melakukan ibadah-ibadah sunnah, sedekah sunnah, memakai pakaian yang bagus ketika sholat maupun di rumah ataupun di masjid ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam aspek kehidupan sehari-hari sendiri pun, misal seperti yang ada di Daruriyah tadi ya, adab makan dan minum, serta tidak berlebihan dalam makan dan minum. Nah, dalam aspek muamalah sendiri, misalnya bersikap mudah dalam tawar-menawar, mencatat transaksi jual beli, dan hutang piutang. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada keunggulan dari pemasaran syariah. Dalam pemasaran syariah sudah terlahir ya memiliki karakter tersendiri dan berlaku hingga akhir zaman. Bahkan seluruh aktivitas juga dipertanggungjawabkan hingga di akhirat kelak. Nah, jika dalam pemasaran konvensional orientasi selalu bersifat dinamis seiring dengan permintaan konsumen dan faktor-faktor lain yang turut serta menentukannya. Nah, tetapi dalam pemasaran syariah sendiri, landasan yang dijadikan pijakan telah baku dan nilai-nilai yang diajarkan juga bersumber dari landasan normatif yang kebenarannya tidak terbantahkan, yaitu dalam Al-Quran sendiri, serta merujuk pada sosok Rasulullah sebagai suri tauladan yang harus diimani kebenarannya. Nah, dengan merujuk pada karakteristik nilai, landasan, dan tujuan yang ingin dicapai, maka ada beberapa keunggulan pemasaran syariah di sini. Yang pertama, nilai pemasaran syariah bersifat fleksibel. Nah, eee, Rasulullah telah diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan agama yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan dilengkapi dengan akhlak di berbagai sisi kehidupan. Nah, dengan demikian, seluruh nilai-nilai yang dimiliki dalam pemasaran syariah ini bersifat inklusif ya. Jadi, untuk siapa dari golongan dan agama apa saja, maka pemasaran syariah memiliki nilai yang dapat digunakan dalam menginspirasi, eee, universalitas seluruh manusia, bukan dari Islam semata. Nek oh, yang kedua, mohon maaf, yang kedua di sini ada kejujuran merupakan nilai inti yang melekat. Nah, kejujuran dan integritas adalah prinsip yang diagungkan dan dijunjung tinggi pada praktik pemasaran syariah itu sendiri. Bahkan Rasulullah pun sebagai sosok yang diteladani terkenal dengan kejujurannya. Implikasinya adalah pelaku bisnis dalam bingkai pemasaran syariah harus jujur pada siapapun, termasuk pada supplier, vendor, pesaing, konsumen dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Untuk yang ketiga ada kekokohan nilai spiritual sebagai pondasi. Nah, dalam banyak hal termasuk bisnis memerlukan kelengkapan kecerdasan yang meliputi kecerdasan secara intelektual. Nah, kecerdasan emosional dan kecerdasan secara spiritual juga. Tetapi dalam pemasaran syariah sangat mengutamakan ketiga kecerdasan terutama kecerdasan spiritual. Nah, jika dalam pemasaran konvensional kepandaian dalam analisis secara intelektual dan sentuhan sisi emosional sangat ditonjolkan, maka dalam pemasaran syariah sendiri, kecerdasan dan kedalaman spiritual juga menjadi prioritas utama. Untuk yang keempat di sini ada nilai pemasaran syariat dalam adaptif dan bertahan di berbagai kondisi, menjunjung tinggi kejujuran. Nah, dalam pemasaran syariah, mutlak dilakukan dalam kondisi apapun dari sesulit apapun, karena kejujuran akan dapat menegakkan keuntungan bagi semua pihak. Jadi ada keseimbangan dan keadilan yang terjadi. Untuk yang kelima di sini ada menjaga keseimbangan. Untuk yang kelima di sini ada menjaga keseimbangan, mohon maaf itu tipe ya. Nah, pelaku
bisnis dalam pemasaran syariah yang mengamalkan prinsip-prinsip dari pemasaran syariah itu sendiri akan mampu memberikan kemanfaatan secara merata pada lingkungan sekitar dan mewariskan peradaban yang baik pada generasi selanjutnya. Next. Bisa di next, Mbak Intan. Bisa di next, Mbak Intan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada bersifat universal dan lengkap. Pemasaran syariah memiliki panduan yang lengkap, mulai dari etika dalam memproduksi, distribusi hingga konsumsi, bahkan panca konsumsi sekalipun. Nah, dalam Islam sendiri pun sebagai agama yang sangat lengkap dalam mengatur baik dalam urusan jasmani dan rohani, mental dan spiritual, serta urusan dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya ada konsisten pada tujuan ajaran agama. Nah, dalam pemasaran syariah dapat berhasil apabila didukung oleh pemahaman fondasi ajaran agama yang baik. Nah, di sini ada beberapa kiat-kiat yang harus dilakukan dalam konsistensi ini. Yang pertama ada niat beribadah kepada Allah di setiap aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan, aktivitas apapun itu. Kemudian yang kedua, menghindari praktik yang dilarang dalam Islam. Jadi kayak misal riba, korupsi, dan lain sebagainya yang tidak boleh dilakukan dalam Islam itu sendiri. Kemudian ada mempergunakan cara yang baik, santun, halal, dan bermutu dalam melakukan komunikasi kepada konsumen, tidak mengandung unsur eksploitasi dan pornografi. Sudah jelas ya, eksploitasi dan pornografi itu sangat dilarang dalam Islam. Kemudian menghindari perilaku yang berimplikasi pada kemubaziran. Nah, untuk yang terakhir di sini ada pemasaran syariah memiliki dimensi multi kemanfaatan atau keuntungan. Dalam pemasaran syariah, konsep keuntungan ini memiliki dimensi yang luas, yaitu keuntungan yang bersifat materi serta keuntungan yang bersifat non-materi, yaitu keberkahan, pahala, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk pertanyaan kami tunggu pada MMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh.